Pelanggaran merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Nah, sifatnya lebih ringan daripada kejahatan. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan pendorong yang datang dari dalam diri seseorang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya, yang pertama, sikap egoisme. Sikap egoisme ini merupakan tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompok. Yang kedua, tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran hak asasi manusia yang masih rendah akan menyebabkan seseorang tidak menghargai dan justru mengabaikan keberadaan hak asasi manusia. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran akan mengakibatkan munculnya rasa saling tidak menghormati dan menghargai keberadaan orang lain, seakan-akan kedudukan seseorang direndahkan dan dilecehkan. Pada akhirnya, sikap ini akan menjerumuskan seseorang untuk melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Kita lanjut pada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketidaktegasan aparat penegak hukum akan mengakibatkan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia terdahulu yang tidak diselesaikan secara tuntas akan menjadi pemicu aksi pelanggaran hak asasi manusia. Aparat penegak hukum yang semena-mena dalam mengambil keputusan juga menjadi salah satu pemicu pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Kekuasaan sering digunakan untuk memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan urusan atau untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Sebagai contoh, dalam sebuah perlombaan antar provinsi, terdapat guru A yang berasal dari provinsi X menjadi seorang juri. Ia menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan juara satu kepada peserta yang berasal dari provinsi X. Artinya, penyalahgunaan kekuasaan dapat menguntungkan pihak tertentu serta merugikan pihak lain. Dan yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketidakseimbangan dan ketidakmerataan menimbulkan sekat antara masyarakat yang mampu dan kurang mampu. Perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki seseorang menjadi pemicu kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia seperti perampokan, perbudakan, pelecehan, bahkan pembunuhan. Pada dasarnya, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dapat kita cegah dengan kesadaran hak asasi manusia yang tinggi. Seseorang dengan kesadaran hak asasi manusia yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain. Semoga materinya bermanfaat.